Shalom sobatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu glaukoma rohani. Ya, kita akan buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-34. Di sini dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, sobatku terkasih, glaukoma adalah salah satu penyakit mata. Ya, glaukoma ini penyakit mata di mana tekanan cairan dalam bola mata menjadi terlalu tinggi. Cairan ini beredar ke dalam mata untuk menyalurkan zat gizi melalui jaringan seperti saringan yang disebut anyaman trabekular ya. Jika anyaman ini tersumbat karena sesuatu atau lain halnya, tekanan di dalam mata akan meningkat dan mulai merusak saraf-saraf yang ada di belakang mata. Ya, cukup mengerikan ya. Ivan Goldberg adalah seorang dokter mata yang terkemuka di Australia. Dia berkata bahwa glaukoma ini atau penyakit mata ini dijuluki maling penglihatan. Ya, karena ia tidak memberi gejala apa-apa kepada penderitanya atau yang mengalami penyakit glaukoma ini. Ya, sobatku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat deskripsi mata yang jahat pada ayat yang ke-34 di sini, itu menggunakan bahasa Yunani-nya menggunakan kata poneros ya. Pada beberapa ayat sebelumnya digunakan juga untuk menggambarkan generasi yang begitu jahat. Itu kita bisa lihat di ayatnya ke-29 ketika dikatakan Yesus ini, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, kata jahat ini sama juga dengan yang digunakan mata yang jahat di ayatnya yang ke-34. Dalam arti fisik, hal tersebut juga dapat berarti dalam kondisi yang buruk. Mungkin demikian yang ingin digambarkan Yesus, bahwa mata rohani yang sehat memungkinkan cahaya yang penuh dengan kehadiran dan kebenaran akan memenuhi diri kita. Tetapi ketika mata rohani yang jahat atau yang egois seperti yang dimiliki orang-orang Farisi, itu membuat mereka tetap berada dalam kegelapan dan lebih berbahaya dari sakit mata secara fisik. Ya, sobatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mata adalah alat tubuh untuk menerima terang. Ya, mata adalah alat tubuh untuk menerima suatu terang. Jika mata itu sehat, maka seseorang juga dapat sepenuhnya menerima dan menggunakan terang itu. Jika mata itu cacat, maka kegelapan akan meliputi kehidupannya dan orang itu tidak dapat melihat dan tidak dapat melakukan hal apapun, kayak bekerja dengan leluasa, untuk berjalan juga dia tidak akan dapat. Nah, sobatku terkasih, ada beberapa hal yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, demikian juga dengan kehidupan mata rohani kita. Kita harus tetap menjaganya. Mata rohani yaitu ketika sikap atau motivasi dan keinginan kita diarahkan kepada kehendak Allah, maka terang firman-Nya akan masuk ke dalam hati kita untuk menjadi berkat buat orang lain, dan kita pun semakin bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Tetapi jika keinginan kita tidak difokuskan pada perkara Allah, maka penyataan dan kebenaran Allah tidak akan memiliki dampak dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yaitu kita harus tetap fokus dan melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, maka apa yang menjadi penyataan dan kebenaran Allah, maka hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita harus menyelidiki kehidupan kita untuk memastikan apakah mata rohani kita ini benar-benar baik atau sudah rusak ya. Bagaimana kita melihatnya? Ya, contohnya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita masih saja terus berada di dalam
dosa yang sama atau masih bergumul dengan dosa yang terus-menerus yang sering kita lakukan. Nah, ketika kita masih berada dalam situasi ini, maka kita bisa tahu bahwa pada saat itu mata rohani kita sedang sakit atau rusak. Jadi, kita harus memulai kembali, kita harus mengaku dosa, kita harus bertobat dan memisahkan diri kita dari segala kompromi yang membawa kita kepada kegelapan itu. Ya, sobatku terkasih, jika saringan pada mata kita harus dijaga agar aliran darah tetap berjalan dengan baik dan membuat kita dapat melihat dengan normal, maka mata rohani kita juga harus tetap kita terjaga agar terhindar dari penyakit. Nah, sobatku terkasih, ada ribuan hal atau ratusan yang memancing perhatian kita dan membuat kita mudah untuk jatuh ke dalam godaan dosa. Apa saja contohnya? Mungkin kita iri hati, serakah, atau melihat sesuatu yang pornografi, atau kita menggunakan mata kita untuk tidak menyenangkan hati Tuhan, dan banyak hal lainnya. Maka saat itulah kita harus bertobat dan memohon hikmat daripada Tuhan ketika kita mengalami hal itu. Kita harus melawannya sehingga kita senantiasa tertuju kepada apa yang benar, yang baik, yang mulia, yaitu kepada Kristus itu sendiri. Ya, sobatku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang yang dijalani tanpa Kristus lebih menyeramkan daripada kegelapan yang kita jalani bersama